Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: Man tamassaka bi sunnati indal fasad ummati falahum ajrun mi'ata syahid. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Pada waktu subuh ini kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, dapat menjalankan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah hingga kepada kita sekalian. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semua syariat perintah agama kepada umat ini untuk memuliakan umat itu sendiri. Maka dalam satu keterangan hadis dijelaskan, seandainya seluruh umat manusia ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, maka tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Dan sebaliknya, apabila seluruh umat manusia ini pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menambah daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya segala amal perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia ini itu untuk kemaslahatan pribadi masing-masing atau kepada manusia itu sendiri. Maka sepatutnya hadirin yang Subhanahu wa taala, karena itu ketakwaan dan keimanan itu untuk kemaslahatan kita masing-masingnya, setiap individu harus ada usaha untuk itu. Ada upaya. Kalau misalnya kita tidak ada upaya ke situ, ya ganjarannya atau balasan juga ditanggung masing-masing gitu. Karena tidak akan menanggung orang lain atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Biasanya kalau itu dianalogikan kepada perbuatan-perbuatan buruk, jadi tidak akan ditanggung oleh orang lain. Tapi kalau perbuatan baik, biasanya ada ganjaran ketika orang melakukan perbuatan baik kemudian dia mengajak, maka ada istilah tambahan pahala gitu. Seperti misalnya kita akan menjalankan Ramadan ini, dalam keterangan disebutkan barang siapa memberikan buka atau makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebanding dengan orang yang berpuasa. Hanya memberikan buka saja, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang berpuasa itu. Itu double pahala. Jemaah sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebentar lagi akan menyongsong, akan menghadapi bulan Ramadan, kurang dari sepekan lagi insyaallah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi takwa. Jadi sebenarnya kalau kajian-kajian agama itu atau ilmu agama itu sudah standar semuanya. Jadi kalau ada yang baru ya itu perlu dipertanyakan, karena semuanya sudah begitu. Jadi kalau ada yang baru itu mau ada-ada itu bahaya. Jadi sebenarnya agama ini kajiannya diulang-ulang saja, hanya diulang-ulang terus. Kita pun kadang-kadang menghadapi bulan Ramadan ini kajian itu saja diulang-ulang. Itu maksudnya apa? Maksudnya supaya semakin kita itu paham, semakin kita itu mengerti, berarti Ramadan ini kita harus persiapkan dengan benar. Kita harus sambut dengan penuh gembira. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, iman dan ihtisaban, dengan iman dan mengharap hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Akan diampuni. Kita ini, dosa-dosa kita ini, kadang kita berbuat dosa itu memang tidak terasa. Dosa dari ucapan kita, dari penglihatan kita, dari pendengaran kita, itu kadang-kadang tidak terasa. Nah, dengan Ramadan, datangnya Ramadan ini salah satunya dengan puasa, dengan iman dan mengharap hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang kita lakukan ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan digugurkan. Dan barang siapa yang ikhlas berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka satu hari dia berpuasa itu, satu hari puasanya itu akan menjauhkan dari azab neraka selama 70.000 musim. 70.000 satu hari itu menjauhkan dari azab Allah 70.000 musim. Ini ada firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Di bulan Ramadan itu unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas, turunnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan pembeda. Wa man syahida minkum asy-syahra falyasum, barang siapa yang menjumpainya, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Memang kana maridun, dan barang siapa di antara kalian yang sakit, atau ala safarin, atau dalam keadaan bersafar, bepergian, faidatun min ayyamin ukhar, maka dia boleh batal atau berbuka. Dia boleh tidak berpuasa dengan syarat dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar yang berat, safar yang kira-kira tidak sanggup untuk menjalankan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Wala yuridu bikumul usra, dan dia tidak menghendaki kesusahan.
Walitukbiru iddata litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka besarkanlah nama Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan kalian senantiasa bersyukur. Di ayat yang sebelumnya, fa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi dalam keadaan yang demikian, kata Allah, itu puasa itu lebih baik bagi kalian kalau kalian itu paham. Dalam keadaan yang demikian, dalam keadaan sakit, dalam keadaan safar, antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu berpuasa itu lebih baik sebetulnya kalau kalian paham, kalian mengetahui. Cuman emang kan dalam kondisi tertentu ada orang yang memang tidak kuat sama sekali, maka dibolehkan. Dan dia punya kewajiban untuk mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Jadi ada sebagian orang dia buat tidak menjalankan puasa, tapi dia tidak ganti puasanya. Oh, ini bahaya. Jadi biasanya mohon maaf, ini para pekerja keras, misalnya pekerja bangunan atau ya orang-orang yang bekerja keras, dia membela bekerja tapi dia tidak berpuasa, dan dia pun tidak ganti di bulan-bulan yang lain. Nah, maka ini sama Nabi juga disindir orang-orang seperti ini. Man aftara yauman min Ramadan, barang siapa yang sengaja dia batal di bulan Ramadan, dia tidak mau ganti, dia tidak ada niat untuk ganti puasanya di bulan Ramadan, min ghairi uzrin wala maradin, dia tidak dalam keadaan uzur, dia tidak dalam keadaan sakit, dia batal puasanya. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi uzrin wala maradin, dia tidak dalam keadaan, lam yaqdihi shaumud dahr, maka dia tidak akan pernah bisa mengganti puasanya yang dia batalkan itu. Kullihi wa insomah, walaupun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berpuasa. Jadi orang yang sengaja dia tidak mau puasa atau dia batalkan puasanya satu hari di bulan Ramadan, satu hari baru dia sengaja dia batalkan, dia tidak ada niat untuk berpuasa, bahkan dia sengaja batalkan, maka Nabi mengatakan lam yaqdihi shaumud dahr, tidak akan sanggup dia untuk mengganti puasa satu hari itu yang dia batalkan, walaupun dia akan puasa seumur hidup. Dia akan berpuasa seumur hidup, tidak akan sanggup mengganti puasa satu hari yang dia batalkan. Jadi ini pendapat para sahabat radhiyallahu anhum, pendapat keterangan hadis ini memang sedemikian adanya. Sedemikian adanya bahwa orang yang sengaja dia batalkan puasanya satu hari, maka dia tidak akan sanggup mengqadahnya, walau dia akan puasa seumur hidupnya. Namun para ulama memberikan pendapat yang berbeda dengan pendapat para sahabat. Dia masih boleh untuk mengqadha puasanya, tentunya dengan rahmat, dengan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi para ulama mengatakan dia tidak mendapatkan keberkahan apa yang didapatkan dalam bulan Ramadan. Tetap ganjaran pahala, ganjaran mengganti puasa itu kewajiban bagi setiap hamba yang membatalkan puasa. Dia wajib untuk mengqadahnya, namun dia tidak mendapatkan ganjaran keberkahan pahala yang didapatkan di bulan Ramadan. Itu yang menurut para ulama. Artinya walaupun dia satu hari puasanya itu dia qadha, dia ganti, itu sudah menutupi puasa yang telah ditinggalkan. Namun keberkahan yang didapatkan dia tidak dapatkan. Itu saja yang membedakan dengan pendapatnya para sahabat. Kalau para sahabat dahulu ketika mendengarkan hadis dari Nabi, ini tidak ditafsirkan kemana-mana, langsung apa yang dikatakan oleh Nabi, yang qaul itu jelas, tidak perlu penafsiran, maka seperti itulah adanya. Nah, oleh para ulama, karena melihat kondisi zaman sekarang ini, kondisi masyarakat, maka diberikanlah celah-celah kemudahan, keringanan pada umat ini. Nah, kalau sahabat dahulu beda lagi, maka
eh, apa namanya, imannya para sahabat dahulu itu kalau diperumpamakan seperti kuda yang membawa kuda atau onta yang membawa bawaan yang banyak sedang menanjak dan dipecut jadi sambil lari. Kalau kita imannya umat zaman sekarang ini, dikatakan para ulama ini bagaikan kita ini membawa kendaraan yang penuh muatan dari atas ke jalan yang menurun, ini sambil direm. Kalau sahabat tidak, sahabat itu menanjak tapi dipecut sambil berlari. Nah, itulah kekuatan imannya para sahabat. Nah, kita alhamdulillah, di saat-saat seperti ini masih mampu kita sholat berjamaah di masjid, masih mampu kita duduk di dalam majelis. Ini sesuatu yang sangat besar nilainya, ganjarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang ini mahal sekali. Di akhir zaman ini mahal, nilainya mahal sekali. Jadi sebetulnya kalau semua kita paham, setiap majelis itu ada nilai yang tinggi, maka pasti semua akan mau duduk dalam satu majelis. Begitu kita buat dalam majelis ini, kita membacakan kafaratul majelis, maka seluruh dosa-dosanya orang yang duduk dalam majelis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang dengan sengaja hanya mau muping saja dari pinggir itu, maka termasuk orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah panjang lebar, nanti juga akan banyak-banyak kajian nanti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini hanya untuk penyemangat saja, pengantar yang mukaddimah untuk menghadapi Ramadan, penyemangat kita. Mudah-mudahan kita jangan sampai ada di antara keluarga kita yang sengaja meninggalkan Ramadan ini, karena ini bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum yang beriman. Bulan yang ditunggu oleh orang Islam sebagai bulan mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bahkan itqum minan nar, bulan di mana setiap hamba-hamba dijauhkan, dibebaskan dari azab neraka. Barakallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari bapak-bapak ada yang memberikan masukan tambahan, maka kita masih ada waktu sekitar 10 menitan. Sedikit saja. Kalau bulan puasa ya, kalau orang beriman nggak mungkin ya sengaja membatalkan puasa, mustahil. Apa alasannya kalau tidak ada syar'i gitu ya, sebab-sebab syar'i? Mustahil. Itu menantang aja, bukan orang beriman. Itu yakin, pasti itu. Sengaja nggak puasa, sebetulnya wajib kan puasa, terus dia nggak puasa dengan sengaja, itu menantang. Iya, betul. Saya anggap itu menantang Allah itu. Ya memang di kalangan manusia itu kan memang tingkat keimanan itu bertahap-tahap. Jadi ada yang imannya cuma sanggup untuk bisa hari raya setahun sekali. Nah itu kadar imannya segitu saja, gitu. Puasanya mau nggak? Kalau lebaran ikutan. Nah, terus ada itu kan tingkatan keimanan. Makanya memang iman itu perlu dibina, perlu dipupuk. Kenapa orang yang menantang itu biasanya karena dari sisi keilmuan pengetahuan agamanya memang masih dangkal, masih sedikit. Ketika orang mau belajar, dia mau duduk dalam majelis, maka insya Allah sedikit demi sedikit akan ada kepahaman, akan ada hidayah dari Allah Subhanahu dan taufik untuk melaksanakan syariat-syariat agama. Dan itu setiap orang-orang yang orang-orang yang tadi dibilang pembangkang itu, ya sebetulnya kalau kita periksa itu mayoritasnya KTP-nya Islam. Enggak nakal gitu ya. Itu mayoritas.
Anak-anak biasa sudah lapar kan. Lapar. Itu lapar ya rasanya. Dan itu mohon maaf, di dunia kerja apa namanya proyek itu umum. Ya. Dan kita perhatikan orang yang bekerja itu semuanya orang Islam. Gitu. Jarang sekali yang non Islam yang kerja di proyek-proyek itu kalau kita perhatikan. Tapi mereka kebanyakan tidak puasa. Alasannya kan kerja. Iya. Gitu. Nah, padahal kata Nabi, ketika orang menghadapi bulan Ramadan, orang-orang yang punya proyek-proyek pekerja keras, maka ringankan pekerjaan mereka. Gitu. Suruh ringankan agar mereka dapat berpuasa. Karena apa? Orang-orang yang punya proyek seperti itu dia akan menanggung orang-orang yang tidak berpuasa itu kalau dia tidak puasa. Si karyawan yang tidak puasa itu maka si bosnya itu kena. Kan itu tadi di akhirat. Kamu punya pekerjaan, punya proyek tapi tidak menjaga karyawanmu untuk mereka berpuasa. Ini juga ya apa namanya buat pelajaran juga buat kita. Gitu. Di zaman Nabi diperintahkan karena di zaman Nabi lebih berat lagi. Di zaman itu di gurun pasir itu panasnya luar biasa, Pak. Orang-orang memang pekerjaannya itu selalu berdagang dari berbagai macam wilayah. Mereka berjalan di tempat di terik-terik matahari. Nah, tapi ketika menghadapi bulan Ramadan, dia mengatakan orang-orang yang punya pegawai, yang punya pekerja akan diringankan pekerjaan mereka supaya mereka dapat berpuasa, dapat melaksanakan ibadah Ramadan. Kalau kita terbalik, ya, jadi kebanyakan proyek-proyek itu di Ramadan disetel gitu supaya orang banyak tidak berpuasa. Karena ini bahaya. Jalan. Diganti aja. Yang jalan di kantor aku setiap Ramadan bikin jalan. Oh iya, itu jadi bahaya gitu. Gitu. Jadi sengaja itu menjelang puasa ini proyek ini tenderkan diri itu kan supaya orang-orang itu berpuasa. Dan yang anehnya lagi, ya ini ketika menjelang hari raya ini kan saya memang tempatnya di jalurnya orang-orang Sukabumi. Itu padahal apa namanya kalau secara ini tuh tidak ada kesusahan betul untuk mereka berpuasa. Tapi kenapa di jalan-jalan bahkan petugas-petugasnya itu pada merokok, pada minum? Subhanallah. Sampai merasa risih melihatnya. Di jalan raya petugas-petugas dengan yang pemudiknya itu duduk bersama sambil ngopi sambil merokok. Bulan puasa, waktunya mudik. Islam lagi ya. Ya kita tidak perlu ini, cuman ya non Islam pun biasanya mereka lebih menghargai daripada orang Islam gitu. Kalau dalam kondisi seperti itu. Nah ini kan perlu kita intinya mungkin kepahaman tentang Ramadan atau bulan Ramadan, bulan puasa ini belum sampai kepada mereka. Mudah-mudahan ya sedikit-sedikit ada upaya-upaya atau mereka mungkin dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengingatkan. Ya saudara-saudara kita yang sering meraja orang-orang seperti itu kan dibubarkan yang suka meraja orang-orang yang suka makan-makan di bulan Ramadan, bukan belum makan, kemudian yang di pinggir jalan ngumpul-ngumpul ngerokok segala macam. Nah, kan dibubarkan itu sama pemerintah. Ya mudah-mudahan kedepannya mungkin ada yang lebih. Mungkin itu saja. Mungkin Pak Haji ada. Ya, kembali kepada tadi pembukaan bahwa apabila manusia itu patuh pada Allah, itu pun tidak akan merubah status Allah, dan sebaliknya apabila mereka membangkang juga posisi Allah tidak akan tergoyah. Ya. Ini perlu satu sinkronisasi pemahaman atau penjelasan terkait dengan salah satu ayat di surat Muhammad. Intan surullah yang suruh. Artinya itu, kalau membantu agama Allah akan dibantu. Artinya apa? Allah itu memerlukan manusia sebagai instrumennya itu menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Ini perlu ada satu pemahaman yang sinkronis, yang seolah-olah masa sih Allah minta bantuan manusia. Jadi kalau manusia enggak, artinya gesah ya kalau bahasa Indonesia, wibawa Allah itu berkurang gitu karena apa yang diperintahkan enggak dijalankan. Barangkali perluan sinkronisasi. Jadi di surah Muhammad itu intam surah yang surkum itu penafsirannya itu bukan
bukan Allah itu minta bantuan atas agama Allah. Tafsirnya bukan begitu, karena Allah itu maha kuasa, tidak mungkin minta bantuan kepada makhluknya. Jadi di situ oleh ulama dijelaskan intan surullah yang surukum wa yusabbit akan melakukan langkah-langkah. Jadi itu menunjukkan agama itu tanggung jawab Allah. Bukan Allah itu minta bantuan kepada umat untuk meninggikan ini agama. Tapi agama itu tanggung jawab Allah atas umatnya. Jadi saya jalankan penjelasan kalau salah Maulana Harun yang jelaskan masalah itu. Jadi itulah tanggung jawab Allah. Agama itulah tanggung jawab Allah dan agama itu hak Allah. Gitu. Maka Allah itu punya hak untuk menyampaikan kepada para nabinya, kepada para anbiya, kepada umatnya. Nah, umat itu punya tanggung jawab untuk menjalankan apa itu agama, syariat agama. Itu yang menjalankan syariat agama itu yang namanya menolong agama Allah. Maksudnya menjalankan apa yang Allah perintah. Bukan kita yang menolong supaya meninggikan itu kemuliaan Allah Subhanahu. Tidak akan ada pengaruh bagi Allah. Tidak ada pengaruh. Jadi intan surullah barang siapa menolong agama Allah itu bukan menolong agama dalam Allah itu kita dalam arti kita itu menolong misalnya ini. Itu kewajiban kita menolong agama itu maksudnya kewajiban kita untuk menyiarkan agama. Jadi setiap hamba-hamba, setiap umat Islam atau umat Nabi Muhammad SAW itu diberikan kewajiban, diberikan tugas untuk dapat menyiarkan agama. Beda dengan nabi-nabi terdahulu. Karena nabi-nabi terdahulu itu menyiarkan agama harus ada wahyu dari Allah, harus jadi nabi. Tapi kalau umat Rasulullah SAW, seluruh umatnya punya tanggung jawab yang sama untuk menyiarkan agama. Itu yang disebutnya intan surullah, menolong agama Allah. Jadi tidak diterjemahkan dalam arti yang harfiahnya itu kita harus menolong agama Allah, bukan seperti itu. Jadi Allah itu bukan ditolong, tapi itu adalah hak bagi Allah untuk agama itu hak bagi Allah. Hak bagi umatnya itu adalah menjalankan syariat agama. Nah, maka disitulah kita menolong agama Allah. Itu mungkin di situ perbedaannya. Tidak ada perubahan sama sekali dalam kedudukan dalam posisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Khalik yang maha kuasa, sebagai yang maha menguasai. Tidak ada perubahan sedikit pun. Tidak akan mengurangi derajat, tidak akan mengurangi kemuliaannya atau meninggikan kemuliaan, tidak. Gitu. Jadi tidak ada kaitannya ke situ sebetulnya. Tidak ada. Mungkin Pak Haji belum begitu paham karena mungkin saya penjelasannya kurang terstruktur dengan baik. Tapi intinya seperti itu, bahwa menolong agama Allah itu artinya kita punya hak kewajiban untuk menjalankan syariat agama. Nah, gitu. Ya kan tidak Perintah intan surullah yang suka di agama itu perintah dakwah, Pak. Perintah dakwah, misalkan ketika dulu FPI dia sering merazia orang-orang yang tidak berpuasa, orang yang bermaksiat, lalu mereka dihadapkan dengan aparat keamanan. FPI bilang kan kewajiban kami untuk menolong agama Allah dan nanti Allah akan teguhkan kedudukan kita. Nah, orang-orang jil, orang-orang yang suka Islam, yang notabene sebagian masyarakat itu juga KTP-nya juga Islam juga, dia berdalih menggunakan logika. Ngapain Allah ditolong? Allah kan maha kuasa. Emang lu siapa nolong Allah? Itu kan perkataan yang sangat menyesatkan. Zaman dulu nggak ada, Pak. Zaman Pak Harto nggak pernah ada orang-orang seperti itu. Di rejim ini aja orang nggak itu mulai ada yang kayak gitu. Di rejim ini aja. Padahal sudah jelas sekali itu kan Quran. Redaksinya pun redaksi dari Quran itu. Tolonglah agama Allah, barang siapa menolong maka Allah akan menolong kamu dan Allah akan meneguhkan kedudukan kamu. Kan secara logika juga masuk akal, Pak. Kita berdakwah dalam pengertian menolong agama Allah katakanlah, bukan pengertian harfiah. Kemudian kalau kita berdakwah terjadi masyarakat yang Islami. Kalau masyarakat Islami terbentuk, kan kedudukannya jadi tinggi. Jadi dari segi akal pun masuk gitu. Hanya itulah orang-orang sekarang. Itu kalimat itu redaksi intan surullah yang dihukum itu seperti kalimat berilah pinjaman kepada Allah. Masa Allah minta pinjaman harta. Maksudnya kita nyumbang kepada orang-orang miskin, itu kan ada hadis itu. Barang siapa memberi pinjaman kepada Allah maka dia akan dapat ganjaran begini.
mirip-mirip gitu. Tapi sekarang redaksi-redaksi yang begitu itu orang-orang jil, orang-orang yang tidak sekuler, yang tidak suka Islam itu diputar balikan, dijadikan alat untuk menyerang kita. Padahal itu redaksinya ada itu. Jazakallah. Alhamdulillah, itu saja mungkin insya Allah nanti di hari-hari yang akan datang kita akan mendatangkan menjalankan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.